Kenapa Iran tidak bisa ditipu IMF? Dan kalau Menteri Keuangan kita Purbaya sudah menyatakan, saya tidak yakin dengan IMF. Menurut saya IMF bodoh. Dan kalau kita teruskan lagi arti dari kata Pak Purbaya ini, artinya Indonesia telah lama ditipu dan dikerjai oleh IMF. Ya benar, ini benar. Sejak tahun 1998 kawan-kawan. Ini berkaitan dengan pertanyaan teman kita, Dedi dengan Kabul ini kan. Kabul menyatakan, tolong bahas masalah IMF. Apa itu IMF? Dan siapa itu IMF? Karena menurut Purbaya dan menurut saya sendiri, kita sudah masuk ke jebakan IMF dan tidak mungkin keluar lagi dari krisis ekonomi. Memang kalau kita lihat tujuan dari IMF ini, narasinya sama dengan narasi si Donald Bebe. Dia katanya akan menciptakan perdamaian di Iran, tapi dia bunuh orang sebanyak itu. Apa artinya? Tindakan bejat dibalut dengan narasi mulia. Begitu juga katanya IMF itu ingin menolong negara lain, tapi sebenarnya menganiaya, menghisap mereka seperti lintah darat. Tapi apa sebenarnya IMF itu? Mari kita mulai kawan-kawan. Kenapa saya mengatakan Iran tidak bisa ditipu oleh IMF? Dan termasuk juga negara Cina, negara Rusia yang pintar-pintar tak mau bekerja sama dengan IMF. Padahal mereka masuk dalam grupnya pemberi hutangan namanya dengan IMF. Tapi kenapa mereka tidak mau dibantu oleh IMF? Ya karena menurut mereka, menurut Iran dan menurut yang pintar-pintar tidak seperti Indonesia setelah tahun 98. Menurut mereka membantu kata-kata IMF itu atau World Bank itu sebenarnya menganiaya, menzolimi negara yang katanya dibantu. Jadi kawan-kawan, IMF dan kemudian ada namanya World Bank itu kan. Jadi kedua-duanya itu sama sebenarnya, IMF dengan World Bank ini. Bedanya World Bank itu lebih terfokus kepada pembangunan dunia itu katanya. Kalau IMF lebih terfokus memberikan pinjaman kepada negara-negara yang katanya kena krisis. Tapi begitu diberikannya pinjaman, nyata-nyatanya negara itu terjerat akhirnya dengan hutang saja begitu kan. Karena tujuannya sebenarnya bukan itu, bukan menyelesaikan krisis di negara tersebut, tapi membuat sebuah negara itu terjerat dengan hutang sama mereka, kemudian tetap mengokohkan kekuatan dolar sebagai mata uang yang mendominasi namanya keuangan negara. Jadi kapan berdirinya World Bank dengan IMF itu? Kita balik sedikit ke sejarahnya. Setelah Perang Dunia Kedua, kawan-kawan, itu ada perjanjian ataupun hukum di dunia internasional itu. Siapa yang kalah setelah perang tersebut harus membiayai kerusakan. Itulah yang diminta oleh Iran kemarin. Kata Iran, ganti kerusakan kami. Karena Iran kan sudah merasa menang dan Amerika sudah kalah kan. Tolong ganti ini semua kerusakan yang kalian akibatkan. Begitu juga setelah Perang Dunia Kedua kemarin itu. Negara yang kalah diwajibkan, banyak negara yang kalah dia hantam oleh sekutu kan, untuk membiayai kerusakan baik di tempat dia atau di tempat yang menang. Mereka seluruhnya harus memperbaiki hal itu. Namun ada kesulitan, ini sudah disepakati kan? Ada kesulitan, mata uang apa yang dipakai untuk mengganti rugi tersebut. Kalau Iran dengan Amerika sekarang karena mata uang dolar dipercaya di seluruh dunia, itu Iran kan mengganti mau sama dolar, mau sama yuan, mau sama rial dia pun boleh, mau sama minyak diganti juga boleh kan, itu kata Iran. Kalau dulu belum ada mata uang apa yang akan disepakati di tahun 1944 itu, maka dibuatlah pertemuan konvensi, dipakailah mata uang dolar. Kenapa mata uang dolar dipakai untuk mengganti rugi tersebut? Ya karena Amerika lah yang paling banyak cadangan emasnya pada waktu itu. Cadangan emasnya paling banyak. Jadi kalau dia terbitkan mata uang, dia terbitkan dolar itu berbasiskan emas, tidak masalah. Karena pada waktu itu setiap penerbitan mata uang oleh sebuah negara harus berbasiskan emas. Jadi Amerika yang paling banyak emasnya pada waktu itu disepakatilah. Dolar menjadi mata uang untuk mengganti kerusakan di seluruh dunia. Dipakai. Jadi kan yang mengganti rugi ini atau memperbaiki kerusakan itu kan negara-negara yang kalah. Ya benar. Jadi negara yang kalah ini sudahlah kalah, sudahlah miskin, dia harus berutang lagi. Jadi Amerika memberikan dolarnya, dia cetak uang kemudian memberikan kepada yang kalah. Kok begitu? Ya yang kalah ini berutang kepada Amerika dengan bunga. Tentu saja bunganya tidak main-main kan, bunga tinggi. Artinya negara yang kalah itu seumur hidupnya akan terpenjara oleh hutang yang dibuat oleh Amerika tersebut melalui bank sentralnya. Kemudian setelah itu, setelah dolar itu dipakai oleh negara-negara yang kalah untuk membangun negara-negara baik, negara maju yang menang,
Mereka yang juga memperbaiki kan seperti begini kawan-kawan. Upah tukang dari misalnya membuat rumah di tempat yang kalah itu kan dibayar pakai dolar. Pakai dolar, mau membeli alat bangunannya juga dibayar pakai dolar. Akhirnya dolar ini merajalela dia. Dipakai di mana-mana, dipercaya di mana-mana. Akhirnya dolar menjadi mata uang yang mendominasi seluruh perekonomian dunia. Secara singkatnya begitu kan? Karena dolar sudah dipakai di mana-mana, kemudian dibuat kesepakatan lagi. Artinya apa? Secara logikanya kawan-kawan. Artinya Amerika mempunyai semua yang ada di dunia ini. Negaranya bisa cetak uang berapa saja, kemudian bisa dia memberikan pinjaman ke mana saja, ke negara lain. Negara lain itu harus membayar, mengembalikan pakai bunga. Yang bisa-bisa bunganya itu setinggi langit. Dan kapan saja Amerika bisa menjatuhkan mata uang yang mengancam dia. Misalnya rupiah ini terasa sama dia mengancam, dia tinggal dengan cara tertentu teknis-teknis yang gampang juga dipelajari secara logika ekonomi keuangan seperti dolar kita yang naik-naik itu gampang. Detik ini bisa dibuat hancur rupiah kita oleh Amerika. Itu yang terjadi sekarang kalau kita lihat. Kawan-kawan coba bayangkan dia cetak uang, dia cetak kertas yang dinamakannya dolar berharga $100, dia kapalkan satu tanker ke Indonesia, dia datang ke Indonesia ini mau beli pulau-pulau yang ada di Indonesia, Indonesia kasih, berikan. Kalau tidak diberikan, apa artinya? Berarti kita menolak penerimaan dolar. Menolak dolar artinya menyalahi kesepakatan yang telah dibuat dunia. Anda bisa dikuasai, Anda bisa diserang. Seperti begitu saja kawan-kawan. Dan Amerika juga bisa melarang sebuah negara untuk memakai dolar. Karena dolar sudah terlanjur dipakai di mana-mana oleh seluruh dunia sebagai alat ukur. Alat ukurnya apa maksudnya? Jadi kalau segala sesuatunya diukur dengan dolar. Misalnya harga sebuah mobil itu adalah 250 juta. Di Jepang cuma misalnya 100.000 yen. Nah ini harus dikorelasikan, harus didolarkan dulu. Diambil dolar dulu, kemudian setelah disamakan dengan dolar, baru bisa dijadikan ke rupiah. Artinya, apapun transaksi di dunia ini sekarang, alat ukurnya ke dolar. Secara singkatnya, kalau kita lihat kenyataannya sekarang kawan-kawan, kalau kita mengikuti kebijakan Amerika mengenai dolarisasi ini, kita bisa dihancurkan, bukan ditolong. IMF dengan World Bank itu katanya mau menolong, tapi tidak sebenarnya. Hanya ingin menguatkan dolar. Kalau mengancam dolar akan dihabisinya. Begitu juga, kalau kita tidak bisa pakai dolar, itu bisa juga hancur seperti Iran. Di embargo sekian lama, memang ekonomi Iran itu terseok-seok. Oke? Tapi, mana yang kita pilih? Ikut IMF, yang tujuannya sudah jelas, menghancurkan ekonomi kita. Kalau tak sejalan dengan dolar Amerika, atau sama sekali menolak dolar. Atau menerima dolar, tapi kita menyiapkan diri kita ini untuk menghantam, untuk melawan dolar. Jalan terbaiknya hanya dua kawan-kawan. Yang pertama, jangan coba-coba. Yang pertama itu yang jangan dicoba-coba adalah ikut dengan IMF. Karena kalau ikut dengan IMF, syaratnya mereka yang menentukan kan? Itu bisa menghancurkan kita. Kita telah terjerat. Kaki kita ini sudah diikat. Tapi yang paling bagus adalah dengan cara yang di tengah-tengah sebenarnya. Atau yang sama sekali melawan ke Amerika. Melawan kepada dolar ini. Negara-negara yang di tengah-tengah. Contohnya Cina dengan Rusia. Itu di tengah-tengah dia. Dia pakai dolar, terkadang tidak. Terkadang dilawannya dolar, terkadang dipakainya. Hanya itu. Tapi dia sama sekali menolak pinjaman IMF. Sama dengan Menteri Keuangan kita yang baru. Menurut dia IMF bodoh. Dan dia tidak mau. Malahan kemarin sempat juga IMF menawarkan bantuan kepada Purbaya. Purbaya mentah-mentah menolaknya. Ini baru keren kawan-kawan. Menteri Keuangan kita. Dan kalau bisa, ya melawan terus. Seperti Iran. Iran sama sekali tidak dibolehkan memakai dolar. Ini lebih keren lagi kawan-kawan. Jadi dia cukup bertransaksi dengan mata uang yang selain dolar. Namanya diembargo. Itu begitu kawan-kawan. Diembargo oleh Amerika itu artinya tidak boleh memakai dolar bertransaksi dengan negara manapun. Karena hak otoritas dari dolar ini adalah hak otoritasnya Amerika. Kalau dia tidak membolehkan, negara lain pun tidak mau menerima dolar dari Iran. Kalau negaranya berlawanan dengan Amerika, artinya seperti Iran, kita sudah tahu sekarang kesejahteraan penduduknya, ekonominya bagus. Kenapa sih kita katakan bagus? Dia bisa ciptakan rudal, dia bisa ciptakan pesawat tempur, dia bisa ciptakan drone, macam-macam untuk melawan Amerika sekarang ini. Kan terbongkar sekarang setelah diperangi Iran oleh Amerika dengan Israel, dia tangguh, penduduknya rata-rata sejahtera. Ya, itulah yang terjadi kalau melawan dolar, dolarisasi melalui IMF. Karena IMF pun tak akan mau memberikan pinjaman ke Iran. Iran pun tidak mau menerima pinjaman dari IMF. Kenapa? Karena Iran melakukan atau sistem pemerintahnya adalah sistem pemerintahan Islam. Di Islam riba itu terlarang, luar biasa terlarang. Tidak mungkin sebuah negara yang mengatakan dirinya memakai hukum Islam, ekonomi Islam dan melaksanakan Islam secara kafah tak akan mau meminjam
kepada IMF ataupun meminjamkan kepada pihak lain dengan bunga. Itu prinsipnya. Sehingga ekonominya selamat, rakyatnya sejahtera, dan negaranya menjadi kuat. Begitu juga dengan negara yang seperti Rusia dan Cina. Dia kadang-kadang kalau merugikan kepentingan dia, kepentingan negaranya, dia tidak pakai dolar. Tapi kalau menguntungkan kepentingan negaranya, dia pakai dolar. Oke. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sudah terlanjur terjerat dengan pinjaman IMF yang syarat-syarat melakukan kegiatan apapun di Indonesia ini yang berkaitan dengan ekonomi keuangan harus patuh dengan IMF. Artinya apa? Kita sudah jadi jongos IMF. Coba bayangkan, kita melakukan kebijakan dalam bidang moneter namanya. Moneter keuangan seperti perbankan, bunga, dan macam-macam. Harus mengacu kepada perjanjian kesepakatan dengan IMF. Semuanya, hampir semuanya. Keuangan, APBN itu berdasarkan keuangan juga itu kawan-kawan. Harus mengacu kepada itu. Kalau tidak kita punya disanksi. Apalagi negara kita ini bukan negara kuat seperti Iran. Kalau seperti Iran, kalau dia menyalahi, ya perang kita katanya. Tapi kalau Indonesia tidak, IMF bisa memakai tangan powernya Amerika untuk memerangi kita karena kita sudah melanggar perjanjian dengan IMF. Coba kawan-kawan bayangkan. Kan akhirnya kita jadi jongos Amerika. Hanya kepentingan Amerika kan, kepentingan kita di nomor 2 kan, bahkan ditaruh jauh-jauh di kutub sana. Kepentingan rakyat kita, baik masalah pajak, tarif, macam-macam, itu harus menurut kehendak IMF. Kawan-kawan bisa merasakan kan kebijakan-kebijakan setelah kita ikut dengan IMF itu. Sejak tahun 98, bukan sekarang aja, bukan zaman Jokowi aja, bukan zaman SBY saja kawan-kawan. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya yang dikatakan oleh Purbaya. Menurut saya, dikasih pengertian kepada rakyat ini dulu. Bagaimana caranya menerangkan? Purbaya mengatakan IMF bodoh. Saya tidak percaya kepada IMF. IMF itu adalah tipu-tipu saja. Apakah cukup dengan itu saja? Tidak cukup dengan itu saja. Kalau kita memang harus mau keluar betul-betul dari rongrongan IMF ini, ada satu jalan. Ada satu jalan sebenarnya kawan-kawan yang bisa dilaksanakan di zaman Prabowo ini. Apa jalannya? Nah, setiap mata uang itu harus ada dasarnya. Setiap ekonomi sebuah negara itu, untuk membelanjai sebuah negara itu harus ada dasarnya. Iran dasarnya adalah minyak bumi untuk membiayai negaranya. Cina juga begitu, sumber daya alamnya dan teknologinya untuk membiayai negaranya. Rusia juga begitu kawan-kawan. Sama, tiga-tiganya. Kalau Amerika tidak, swasta yang membiayai negaranya, dia mengambil dari pajak rakyatnya. Kalau Cina, Rusia, dan Iran tidak mengambil dari rakyatnya untuk membiayai negaranya. Perusahaan-perusahaan sumber daya alam, minyak mereka, itu kepunyaan negara. Hasilnya untuk negara. Ingat, hasilnya untuk negara. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33, Undang-Undang Dasar kita 1945. Sumber daya alam seluruhnya dikuasai oleh negara dan kemudian dipergunakan semaksimal mungkin untuk rakyat. Di Indonesia terlanjur juga. Swasta dengan asing sudah mengambil hasil, merampok hasil sumber daya alam kita. Sudah hancur-hancuran, sehingga tidak tersisa lagi untuk negara. Satu-satunya jalan kalau kita mau melawan hegemoni dolar. Karena kalau kita ikuti cara IMF hanya satu, nggak bisa kalian bayar utang, pajaki rakyatnya. Sementara rakyat ini sudah makin miskin. Kalau IMF boleh aja dia bayar utang kepada IMF itu kita kan. Kemudian kalau sumber daya alam itu dikuasai negara, kan tinggal sumber daya alam kita itu untuk membayar hutang. Itu tujuannya. Tapi sumber daya alam kita ini sudah dikuasai swasta, dikuasai asing. Nggak ada lagi uangnya kan dari negara. Akhirnya apa yang terjadi? Pajak ke rakyat dinaik-naikkan. Sementara sumber daya alam ini dikeruk oleh asing dan swasta. Swasta semuanya. Negara cuma mendapatkan pajak yang sedikit. Jalan keluarnya, gampang saja. Sita itu untuk negara kembali. Seluruh perusahaan-perusahaan asing, seluruh perusahaan-perusahaan swasta dikembalikan ke negara. Sesuai Undang-Undang Pasal 33. Siapa yang punya? Kan itu kata kawan-kawan. Konglomerat, oligarki, swasta, pemerintah. Termasuk Presiden Prabowo, termasuk Luhut, termasuk Erick Thohir. Yang punya batu bara, termasuk anggota-anggota DPR, termasuk ketua-ketua umum partai politik. Itu harus diserahkan kepada negara. Kalau tidak, bukan hanya rakyat nanti yang akan merasakan akibatnya. Anda, elit-elit, kalian-kalian yang sekarang mempunyai kekuasaan kepada sumber daya alam, yang sekarang menguasai Indonesia, sebentar lagi akan menerima akibatnya. Kalau rakyat sudah muak, kalau rakyat sudah sampai kepada tingkat kebosanan dengan jijik dan benci, dengan janji-janji kalian katanya untuk rakyat, rupanya kalian untuk diri kalian sendiri, kalian akan terima akibatnya. Terima kasih.